Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin akramana subhanahu wa ta'ala. Salah satu nama Allah adalah Al-Ghaniyyu, artinya zat yang maha kaya. Allah pun juga Jawadun Karim, amat sangat dermawan lagi mulia. Maka apabila pada fitrah manusia pengen kaya, wajar. Memang Allah mencipta demikian. Memang itu namanya Al-Ghani. Memang itu sifatnya dermawan lagi mulia. Bahkan nikmat Allah yang diberikan kepada makhluk tidak bisa dihitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak bakal bisa menghitungnya. Pemahaman yang kita dipahamkan akan maha kayanya Allah. Allah membuat sebuah tamsil, gambaran untuk memudahkan pemahaman. Sebagaimana yang disampaikan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bila jinnya, manusianya, sejak dari awal sampai akhir, semuanya ngumpul jadi satu meminta. Sampai tidak bisa menghitung polno kamu meminta. Harta kekayaan Allah digunakan untuk mencukupi semuanya. Digambarkan luasnya lautan, sementara yang dipakai untuk mencukupi kebutuhan makhluk, air yang nempel pada sepotong jarum yang dicelupkan ke laut. Itulah kecilnya kita dan maha kayanya Allah. Maka dengan demikian, apabila manusia pengen kaya, wajar. Memang kaya diprogramkan. Mukmin akan dijadikan sebagai pewaris surga yang jumlahnya tidak bisa menghitung, mata belum bisa memandang, telinga belum mendengar, membayangkan pun juga belum bisa. Kemudian, di dalam perjuangan, Nabi kita pun juga telah menyiapkan bahwa umat ini ketika berjuang tidak bakalan kekurangan dana. Ada 3 doa Nabi SAW, 2 dikabulkan, 1 tidak. Supaya umat ini tidak hancur gara-gara kuatnya musuh, dijawab iya. Supaya umat ini tidak hancur gara-gara paceklik yang bersifat melanda menyeluruh, dijawab iya.
Artinya nggak bakal terjadi paceklik menyeluruh. Supaya umat ini tidak hancur gara-gara sesama. Ini yang nggak dikabulkan. Memang tugas kita untuk rukun, bukan untuk tengkar. Makanya ketika manusia nggak mau tunduk kepada Allah, kemudian hancur, ya biar ditanggung sendiri. Berkaitan harta Allah yang sangat kaya raya. Umat ketika berjuang tidak bakal kehabisan dana. Dalam artian adanya paceklik yang bersifat menyeluruh. Nggak bakal terjadi. Tetapi untuk kondisi-kondisi tertentu ada orang mengalami paceklik. Untuk kondisi-kondisi tertentu orang mengalami kekurangan. Tetapi bukan bersifat umum dan global. Tetapi untuk kondisi-kondisi tertentu. Si A atau si B di tempat A atau di tempat B, daerah A atau daerah B, hanya kelasnya titik-titik tertentu, bukan menyeluruh. Nah ini mungkin terjadi. Kenapa? Karena memang Allah membiarkan ada kaya, ada miskin. Tujuannya liyattakhidha ba'dhum ala ba'dhin suhriya. Supaya ada mitra kerjasama sebagainya pada yang lain. Yang satu majikan, yang satu bekerja. Sehingga nanti akan berputar roda kehidupan. Karena masing-masing saling membutuhkan. Semisal guru butuh murid dan sebaliknya. Dokter butuh pasien dan sebaliknya. Dan seperti itu bila kita koleksi jumlahnya banyak. Tapi semuanya disyaratkan selagi adil, maka kemakmuran akan bersifat menyeluruh. Tapi bila ada ketidakadilan, disitulah ada paceklik tertentu. Itu perkara yang dicela, tidak boleh terjadi. Makanya ketika ada, ancamannya berat. Ada 3 kelompok. Allah menyatakan melawan kepada mereka. Salah satunya, orang kaya sebagai majikan, mempekerjakan yang lain sebagai pegawainya. Pegawainya sudah tuntas melaksanakan tugasnya, tetapi bayaran tidak diberikannya. Ini Allah yang akan menjadi lawannya nanti. Kenapa? Dihukum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kezalimannya. Kenapa? Sebab dia paceklik tertentu akan terjadi. Karena dia tidak melaksanakan mandat dari apa yang Allah berikan. Lalu bagaimana solusi? Supaya kekayaan yang melimpah, semuanya mendapatkannya dan makmur. Kemitraan yang ada lancar. Perekonomian berputar dengan baik. Sehingga rezeki yang melimpah betul-betul bermanfaat, tidak menjadi pemicu persengketaan. Jawabnya adalah, orang harus memutar harta. Harta tidak boleh mandek. Orang harus memutar harta. Harta tidak boleh mandek. Dan orang harus bekerja. Tidak boleh nganggur. Maka dengan harta berputar ada modal. Sehingga tidak usah utang-utang. Sehingga apabila berhutang, nanti akan dikuasai oleh pemberi hutang. Karena mereka akan nyetir. Lama-lama menjadi penjajah. Ketika nggak bisa bayar, nanti akan merampas sebagai jaminannya. Kalau sampai terbelenggu dengan hutang, jaminannya negara, apakah nggak akan terjadi penjajahan lagi? Islam telah memberikan dasar sejak dari awal. Karena miskin, salah kelola, hutang-hutang, orang yang memberi hutang akan menguasai. Apalagi sengaja menjajah dengan cara gaya berkedok memberikan pinjaman.
Maka ini perkara yang kita wajib untuk memahami. Walaupun kebijakan berskala global itu para penguasa yang memberikan pengendali, tapi ingat, penguasa pun juga dari rakyat jelata. Maka harus dibenahi dari sejak rakyat jelatanya. Ketika salah satu dari mereka nanti akan menjadi penguasa, apa yang telah ia dapatkan nanti bisa digunakan untuk menciptakan kemakmuran. Kesimpulannya, harta harus diputar. Tidak boleh mandek dan orang harus bekerja. Tidak boleh menjadi pengangguran. Dengan berputarnya harta ada modal. Sehingga ketika orang punya penghasilan, nanti akan mampu membeli. Dari perdagangan yang lancar itulah ekonomi berputar. Negara akan mengalami kemakmuran. Yang kaya akan banyak sedekah dan zakat. Sehingga yang miskin akan tertolong dan tercover. Sehingga dengan demikian kekayaan pun juga akan menjadi merata. Alasan modal kesejahteraan yang siapapun mengharapkannya. Ayat menjelaskannya. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Supaya harta itu tidak berputar hanya di tangan orang-orang kaya dari kamu. Maka daripada itu siapa yang punya modal, investasikan. Umar tanya pada seorang yang ada di kanan kirinya, berapa tabunganmu? Sekian. Putarlah. Ittahid fil harsi wasabaya. Dan itu sahih ada di Adab Mufrad Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Investasikan hartamu pada tanam-tanaman. Investasikan hartamu pada ternak. Itu menunjukkan kepada kita harta tidak boleh mandek. Harus diputar. Nah, cara memutarnya mungkin dikerjakan sendiri atau bermitra. Yang namanya mudharabah. Siapa bisa mengelola hartaku? Nanti hasilnya dibagi dua. Yang satu pemberi dana, yang satu pengelola. Yang penting putarlah. Sehingga dana ada yang memutar bisa, ekonomi berputar, kemakmuran akan merata. Sehingga tidak ada paceklik nggon-nggonan. Karena makmur total itu telah disediakan. Dan itu juga yang diperbuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bisa dibilang orang yang paling kaya. Kenapa? Karena ketika dapat ghanimah, rampasan perang, 1/5 rampasan perang itu untuk Nabi. Sisanya untuk umat yang sebagai tentara. Alangkah besar hak yang dipegang oleh Nabi. Tapi pada kondisi kayak begitu, beliau berdoa untuk minta miskin. Namanya minta miskin itu karena kaya. Bukan untuk menghinakan diri, tapi untuk mengelola supaya harta bisa berputar dan tidak ada kerakusan. Apa doanya? Allahumma inni akhi ini miskinan. Wa amit ini miskinan. Wa suni ma'azumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, matikan sebagai miskin, kumpulkan bersama orang miskin. Apa maknanya? Ketika mencukupi butuh dunia sedikit saja cukup seperti orang miskin. Sa'enei. Sehingga ketika ada lebih, sedekah. Ini yang diperbuat Nabi SAW. Orang yang paling kaya ketika harta tiba, tidak sampai menginap 3 malam. Untuk pribadi setahun berapa jatahnya? Untuk yang ditanggung masing-masing setahun berapa jatahnya? Semuanya diberi, openono, ini jatahmu setahun. Sisanya nggak ada yang mampir di rumah, kecuali cadangan untuk membayar hutang. Di rumah Nabi nggak ada harta yang tersimpan, berputar semuanya. Makanya masyarakat makmur, punya modal usaha, semangat bekerja. Maka nggak berapa lama kemakmuran itu ada pada negeri yang dibimbing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sehingga yang kaya akan semangat sedekah dan zakat, yang miskin akan tercover, sehingga kemakmuran betul-betul merajalela. Dan di sana tidak ada yang namanya riba. Yang ada adalah orang lomba sedekah. Apabila ada yang menyimpan harta, walaupun boleh, tapi kena zakat. Sehingga pesan Nabi SAW, jangan sampai harta yatim habis dimakan zakat. Artinya apa? Kelola dan dikembangkan, diinvestasikan. Ternyata Islam membimbing kepada kita, bukan semata satu kata, hanya sebatas makhluk akhirat seolah tidak bisa mengelola dunia. Islam adalah gudang segala ilmu. Apabila orang itu mau mempelajarinya, apabila dituduh orang berislam itu adalah orang yang ilmu hanya separuh di pojok masjid, permasalahannya memang dia tidak mau mempelajari Islam. Ada kajian, nggak mau datang, tapi komentar penggaweannya, sok pinter, tapi kenyataannya dia itu tidak punya apa-apa. Padahal apabila digali, semuanya sudah ada jawaban dari Islam itu sendiri. Termasuk cara mengelola harta, ternyata luar biasa. Kenapa itu semua disampaikan? Karena harta punya pengaruh besar. Bisa terjadi pemicu peperangan, itu harta. Bisa terjadi hasad, juga harta. Tapi orang itu apabila bisa mengelola dengan baik, maka harta akan menjadi penggugur dosa. Sebagaimana air memadamkan api. Asalkan kita bisa mengelola, semuanya telah ada bimbingannya, maka kemakmuran lewat harta pun juga telah dibimbingkannya. Semoga kita mendengar, semoga kita paham, semoga kita bisa menerapkan dan diberkahi, yang dengannya semua unsur sebab kebahagiaan akan bisa kita dapatkan, sehingga maslahat dunia, di akhirat, pewaris surga Allah akan bisa didapatkan dengan benar untuk hamba-hambanya yang beriman. Barwalakum bil ayati wa til hakim. Aku lu qouli hadza astaghfirullah wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.